Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami yang akan menyampaikan suatu hadis Rasulullah SAW yang bertema seseorang bersama orang yang dicintai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Yang artinya, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat Rasul mengenai seseorang yang mencintai sesuatu kaum tetapi tidak pernah menemui kaum itu?" Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu beserta yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6169 dan Muslim nomor 2640. Isi kandungan tema hadis. 1. Apabila kita menyukai atau mencintai orang yang soleh dan taat, kita sedang mendapat pahala. Jika kita meniru perbuatan mereka, kita akan dikumpulkan di surga bersama mereka. Sebaliknya, bila kita menyukai atau mencintai serta meniru perbuatan orang kafir dan fasik yang terlarang, akan membuat kita mendapat dosa dan kita akan tinggal di neraka bersama mereka. 2. Apapun kesukaan yang bersifat duniawi tapi pada batas-batas tertentu yang tidak sampai membuat kita meniru perbuatan yang haram, maka itu tidak termasuk dalam makna hadis di atas. 3. Secara implisit, hadis di atas mengandung unsur motivasi untuk mencintai dan mengidolakan orang soleh, juga peringatan untuk tidak mencintai dan tidak mengidolakan orang durhaka. 4. Alangkah indahnya akhir kedudukan orang yang benar cintanya. Nafas mereka tak terhembus sedetik pun dalam kesia-siaan. Hati mereka selamat dari hal-hal yang mengerikan. Nikmat telah ditetapkan atasnya. 5. Semakin banyak kaum muslim mengidolakan seorang yang sebenarnya tidak pantas untuk diidolakan, baik karena akidahnya yang buruk yang dipenuhi dengan syirik, ibadah yang buruk yang dipenuhi dengan bid'ah, pergaulannya yang buruk atau tingkah lakunya yang buruk. Karena peran media masalah seorang yang sebenarnya buruk dan tidak pantas menjadi idola, akhirnya diidolakan orang banyak. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yattaqadu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب." Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 165. Sebelum kami tutup hadis ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.